Bab 1371, Kekuatan Pengaruh. Para hadirin, kata Hilman sambil pura-pura tersenyum penuh kemenangan. Kalian sudah melihat sifat asli Agam, buat apa kita menuruti ucapannya? Lebih baik ikuti aku dan mengusir orang yang sombong ini dari ibu kota kekaisaran. Bagaimana kalau kita membuat dia membayar semua kekacauan yang dia buat hari ini? Sambil berkata, Hilman mengulurkan tangan dengan ramah. Suasana di aula utama menjadi hening. Tidak ada satupun yang merespons. Tunggu saja, Agam tidak akan hidup lama. Melihat situasinya, Cahya bergumam. Miati dan yang lainnya mengangguk. Perkataan yang dilontarkan Agam tadi telah menyinggung semua orang. Sekarang Hilman memimpin. Orang bodoh pun tahu harus mengikuti siapa. Sayangnya, keluarga Pambudi kurang bijaksana dalam memilih pemimpin. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Vero meminta pelayan mengambilkan jaketnya. Setelah memakai jaket, Vero meninggalkan aula utama tanpa memedulikan perkataan Hilman. Zhao dan rombongannya juga saling bertatapan, kemudian ikut meninggalkan aula utama. Asosiasi Pedagang Indonesia segera meninggalkan aula utama. Para bangsawan dan konglomerat yang awalnya ragu-ragu, mereka memutuskan untuk meninggalkan aula utama. Meskipun kata-kata Agam pedas dan menyinggung perasaan mereka, mereka tetap harus mengakui bahwa perkataan Agam adalah benar. Ketegasan Agam tidak hanya menunjukkan sikapnya, tetapi juga ingin menyatakan suatu hal. Orang yang pintar tidak akan berani menyinggungnya walaupun tidak berteman baik dengan Agam. Saat jumlah tamu di aula utama makin lama makin sedikit, senyuman mulai menghilang dari wajah Hilman. Setelah 5 menit kemudian, hanya ada beberapa orang yang masih tinggal di aula utama. Melihat keadaan ini, Cahya, Miati, dan yang lainnya merasa panik. Kenapa Agam mampu memengaruhi banyak konglomerat dan bangsawan? Suiryo berkata, Tuan Hilman, saya mohon pamit dulu karena masih ada urusan yang harus saya tangani. Meskipun Suiryo tidak menyatakan sikapnya, dengan memilih untuk pergi sekarang, dia mengirimkan sinyal bahwa dia tidak memihak kepada Hilman. Tidak lama kemudian, dari ratusan tamu yang hadir di aula utama, kini hanya tersisa puluhan orang saja. Taufik tertawa terbahak-bahak, kemudian dia berkata, Hilman, meskipun kamu mewakili kaum konglomerat, ambisi yang kamu tunjukkan membuat orang takut. Bagi mereka yang kehilangan moralitas, mereka akan kehilangan dunia. Renungkanlah kalimat itu dengan baik. Kamu mengklaim dirimu sebagai pewaris keluarga Haryanti yang berikutnya, tapi dibandingkan dengan ayahmu, kamu masih jauh tertinggal. Kamu! Hilman sangat marah sampai tubuhnya gemetaran. Dari sisi kekuatan, dia kalah jauh dari mantan dewa perang. Dia hanya bisa menahan emosinya. Julius tampak ragu-ragu. Melihat Taufik meninggalkan ruangan, dia juga ikut melarikan diri. Dia termasuk orang cerdik. Apabila yang bertarung adalah dewa, apa yang bisa dia lakukan? Kalau tidak melarikan diri, apa harus menunggu ajal menjemput? Sejujurnya, orang-orang yang melarikan diri juga satu pemikiran dengannya. Pertama, mereka semua sudah dewasa. Tidak boleh gegabah dalam melakukan segala hal. Kedua, mereka sudah memiliki kekayaan yang banyak, tidak perlu mengambil risiko besar. Namun, beberapa orang yang tidak pergi sebagian besar adalah orang-orang yang tidak takut akan akibat buruk. Kehidupan yang mereka jalani sudah buruk. Berpihak pada Hilman, apa konsekuensi yang mereka terima bakal lebih buruk dari kehidupan mereka? Tuan Hilman, orang tadi sudah berbuat keterlaluan. Aku mendukungmu. Hajar dia! Benar. Siapa dia? Apa haknya mengomentari sikap kita? Hilman merasa terpukul saat melihat golongan elite sudah pergi dan melihat kesetiaan yang ditunjukkan oleh orang-orang tidak berguna ini. Hilman memilih tidak mengandalkan orang-orang tidak berguna ini. Mereka hanya akan menjadi beban. Mereka tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga akan menghabiskan tenaganya saja. Namun, dia sudah mengatakannya. Kalau dia masih mengeluh, itu akan menjadi tamparan bagi dirinya sendiri. Meskipun menghadapi situasi yang buruk, dia tetap harus menerimanya. Cahya dan keluarga Pambudi belum meninggalkan aula utama. Pada saat sebelumnya, sikap Julius terhadap mereka sudah menjelaskan masalahnya. Jika mereka hanya kembali begitu saja, Julius pasti meminta pertanggungjawaban mereka. Mengingat keluarga Wangsa tidak bisa diandalkan, maka sebaiknya mereka bersandar pada seseorang yang lebih kuat. Keluarga Haryanti. Hilman adalah putra dari Jibran Haryanti, dia juga merupakan tuan muda keluarga Haryanti. Bukankah dia jauh lebih kuat daripada keluarga Wangsa? Selain itu, Hilman bermusuhan dengan Agam, sama seperti keluarga Pambudi. Oleh karena itu, Hilman menjadi orang yang tepat untuk mereka andalkan. Tuan Hilman, kata Cahya dan rombongannya mendekat sambil tersenyum. Hilman berkata sambil menatap keluarga Pambudi. Kalian dari dulu bermasalah dengan Agam. Ceritakan padaku apa masalahnya. Orang yang berani mempermalukan Agam di tempat seperti ini,
dia pasti memiliki kebencian yang amat besar terhadap Agam. Orang seperti itu adalah orang yang tepat untuk dimanfaatkan. Tuan Hilman, Anda pasti tahu keluarga Pambudi yang berasal dari kota Primadona? Agam adalah... Kata Cahya menjelaskan hubungannya dengan Agam secara mendetail. Miati, Queni, Baron, dan yang lainnya menambahkan dengan tergesa-gesa karena takut ada keterangan yang terlewat. Hilman sangat senang mendengar informasi dari keluarga Pambudi. Keluarga Pambudi tidak hanya merupakan musuh Agam, tetapi mereka juga merupakan keluarga dari Citra. Citra adalah istri Agam. Terutama Cahya. Cahya adalah ibunya Citra. Dia memiliki dendam begitu besar terhadap Agam. Kalau Hilman memperalatnya, kekuatannya bahkan bisa melebihi beberapa petapa agung alam kemuliaan untuk menyingkirkan Agam. Jarang sekali aku bisa bertemu dengan orang-orang seperti kalian. Kalian punya prinsip yang jelas. Aku juga telah memahami dendam kalian terhadap Agam. Kata Hilman sambil tersenyum sinis. Apabila dia tidak memperalat musuh Agam untuk menyerang Agam, maka dia bodoh. Dari sudut pandang yang objektif, keluarga Pambudi merupakan sekelompok orang bodoh. Apabila mereka menjalin hubungan baik dengan Agam dan tetap berada di melangkit 3 dunia, maka keluarga Pambudi akan menjadi pemimpin yang memiliki kekuatan dahsyat dan tidak tertandingi di wilayah itu. Sayangnya, mereka lebih memilih menjadi pengikut daripada menjadi pemimpin. Kalau mereka datang ke ibu kota kekaisaran hanya untuk mengejar keuntungan, maka mereka hanya bisa dimanfaatkan orang. Tentu saja, Hilman memikirkan rencana liciknya dalam hati dan tidak menunjukkan di depan keluarga Pambudi. Hilman berencana memperalat keluarga Pambudi untuk menyerang Agam. Keluarga Pambudi sangat senang karena diperlakukan ramah oleh Hilman. Cahya berkata sambil tersenyum. Tuan Hilman, saat ini kami bergantung hidup dengan keluarga Wangsa. Takutnya, kami tidak bisa kembali ke sana. Apa Anda bisa? Kalian masih bisa tinggal di rumah keluarga Wangsa. Aku yang akan memujuk sendiri Julius. Meskipun dia tidak menyukai kalian, dia tetap harus menerima kalian. Mengenai masalah lainnya, kita bicarakan nanti. Dari dulu aku sudah tidak menyukai Agam, jadi... Tenang saja. Kalau Anda butuh bantuan kami akan membantu Anda dengan senang hati. Ucap keluarga Pambudi dengan tulus. Meskipun malam ini gagal menyingkirkan Agam, mereka berhasil menjalin relasi dengan keluarga Haryanti. Apa ada berita lain yang lebih menggembirakan daripada berita ini? Para tamu lain yang masih tinggal di aula utama, memandang iri ke arah Cahya dan keluarga Pambudi. Keluarga Haryanti. Keluarga Haryanti dikenal tidak hanya sebagai keluarga yang menjadi penguasa di ibu kota kekaisaran, tetapi juga sebagai penguasa di alam A. Keluarga Pambudi yang datang dari kota kecil telah naik ke posisi yang lebih tinggi dan berhasil bertransformasi menjadi sosok yang sukses. Tuan Hilman, ada suatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tiba-tiba, Queni berkata sambil tersenyum licik. Bab 1372, Serangan Biksu. Queni melihat bahwa Hilman tampan dan berwibawa, memiliki kekuasaan dan status yang tinggi, serta memiliki penampilan yang menarik. Hilman adalah pria yang sempurna di hatinya, jadi dia ingin menunjukkan kesan mendalam di depan Hilman. Katakan! Kata Hilman sambil tersenyum. Dia memiliki firasat. Dia memiliki firasat bahwa orang-orang ini akan membawa kabar baik untuknya. Ayah saya, Jaya, punya kedudukan di sekte Lawarnu. Ini bukan poin pentingnya. Poin pentingnya adalah... Saat mengatakan ini, Queni menatap ke orang-orang. Ini adalah isyarat bahwa yang dia katakan ini hanya boleh didengar oleh mereka saja, tidak boleh diketahui oleh orang luar. Para tamu lainnya terlihat tidak senang, tetapi tidak berani mengatakannya. Kekuatan keluarga Pambudi jauh di bawah mereka, tetapi kenapa mereka bisa dekat dengan Hilman? Tuan Hilman, kami pamit dulu. Kata para tamu, kemudian mereka pergi. Queni terlihat angkuh. Lihatlah kaum konglomerat dan bangsawan yang punya kekayaan sebanyak ratusan triliun itu. Mereka memberi kesempatan bagi keluarga Pambudi? Setelah mereka pergi, Hilman bertanya. Ada masalah apa? Ayah saya mengenal seseorang. Aku sendiri kurang yakin siapa orang itu, tetapi aku tahu kalau orang itu punya simbol, yaitu... Queni mencari pulpen, tetapi tidak menemukannya. Dia meminta Hilman mengulurkan tangan, kemudian menggambarkan sebuah simbol dengan minuman anggur di telapak tangan Hilman. Hilman sangat kaget saat melihat simbol yang digambar oleh Queni. Renanda yang sudah kehilangan pusaka Nantua dan Aldo juga terlihat sangat kaget. Mahaguru Widya? Tanya Hilman dengan wajah kaget. Sepertinya, itu namanya. Jawab Queni sambil memegang tangan Hilman. Queni merasakan kegembiraan yang tidak terbendung dalam hatinya. Pria ini adalah tuan muda nomor 1 di ibu kota kekaisaran. Sekarang dia hanya bisa memegang tangannya, siapa tahu di kemudian hari. Hilman tentu tidak mengetahui isi hati Queni. Dia masih terkejut setelah melihat simbol yang digambar oleh Queni. Ayahmu kenal Mahaguru Wirya?
Renanda bertanya. Tatapan matanya terlihat sukar memercayai sekaligus bahagia. Kueni mengangguk. Dia pernah mendengar Jaya mengatakan hal ini. Namun, dia tidak tahu siapa namanya. Miati berkata sambil tersenyum. Putraku pernah menyebut namanya. Dia bilang kalau orang itu adalah keturunan dari sekte kebajikan. Entah apa orang yang kubicarakan ini adalah orang yang sama dengan yang kalian kenal? Melihat ekspresi mereka, Miati terlihat angkuh. Orang yang pernah diceritakan putranya kepadanya dapat membuat Hilman dan orang lainnya terkejut. Itu berarti orang itu pasti punya kekuatan dahsyat. Benar. Mahaguru Wirya merupakan murid pertama dari Biksu Kasapa. Setelah Biksu Kasapa wafat, Mahaguru Wirya yang menggantikan dan mewarisi jubah Biksu Kasapa. Renanda menceritakan dengan antusias. Mahaguru Wirya merupakan penerus sekte kebajikan. Meskipun ajarannya agak menyesatkan, dia tetap dihormati seperti Biksu Kasapa. Mahaguru Wirya sebagai murid pertama Biksu Kasapa, meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Biksu Kasapa, dia merupakan sosok terkuat di dunia ini. Mahaguru Wirya, kata Hilman sambil bergumam. Lalu, dia bertanya. Nona, kenapa kamu memberitahukan hal ini kepadaku? Apa ayahmu meminta Mahaguru Wirya untuk menyerang Agam? Entahlah. Tapi, ayahku sudah mengundang Mahaguru Wirya malam ini untuk menyerang seseorang. Sepertinya, menyerang pria tua yang punya kedudukan tinggi. Hilman berpikir sejenak, kemudian dia berkata. Seorang pria tua? Mahaguru Wirya turun tangan sendiri menyerangnya, jangan-jangan Gavin? Tidak ada yang mengetahui dengan jelas kekuatan Mahaguru Wirya yang sebenarnya. Kekuatan kebajikan tidak terbatas. Murid yang kekuatan kultivasinya paling rendah adalah alam kemuliaan tingkat 7. Apabila Mahaguru Wirya sampai harus turun tangan sendiri, maka itu artinya tingkat kekuatan musuh sangat dahsyat. Hanya beberapa orang dari keluarga Haryanti dan Gavin yang punya kekuatan sebanding dengan Mahaguru Wirya di ibu kota kekaisaran, kecuali penguasa jalan surgawi, penguasa jalan asura, dan penguasa jalan neraka dalam 6 arah. Kemungkinan besar adalah Gavin, kata Hilman sambil tersenyum. Kebetulan sedang turun hujan. Kalau Gavin mati, tidak akan ada lagi dukungan kuat untuk Agam. Selama tidak ada orang kuat yang mendukung Agam, Agam tidak akan mampu bertahan di ibu kota kekaisaran. Walaupun dia tidak turun tangan, Agam bakal terjebak dan mati di ibu kota kekaisaran. Kalau Mahaguru Wirya bisa membunuh Gavin, artinya dia juga bisa membunuh Agam. Itu artinya, aku bisa merebut kembali pusaka Nantua. Kata Renanda sambil mengepalkan tangan dan wajahnya terlihat licik. Merebut pusaka Nantua darinya merupakan kesalahan besar. Kekuatannya akan melemah dan tidak mengalami kemajuan. Sampai seumur hidup, dia tidak bisa menembus tingkatan kekuatan kultivasi yang lebih tinggi. Apabila dia bisa merebut kembali pusaka Nantua dan membunuh Agam, maka situasinya akan berbeda. Bagus! Kalian benar-benar telah berjasa besar! Hilman sangat gembira. Dia menoleh ke Renanda dan Aldo, lalu berkata, Ayo, kita pulang dan menantikan kabar baik. Hahaha! Setelah Agam meninggalkan restoran Horizon, dia pergi ke panti asuhan. Pendalaman tentang senjata magis sekte kebajikan tentu tidak sebaik Biksu Ananda. Agam ingin Biksu Ananda yang mempelajari dengan saksama apa ada yang terlewatkan. Dia harus berhati-hati demi kebaikan Farid dan istrinya. Di tengah perjalanan, tepatnya di bawah lampu lintas yang tertutup dengan genangan air hujan. Rintik-rintik air hujan terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Di tengah suasana yang remang-remang, muncul bayangan hitam. Ternyata Galang. Tuan penguasa neraka? Galang berlutut. Agam bertanya sambil mengerutkan dahi. Ada masalah apa? Galang bereinkarnasi menjadi asisten dokter yang bekerja untuk Jaya. Demi menghilangkan kecurigaan, dia terpaksa memakai cara keluar dari raga. Sekarang, Galang menggunakan kekuatan roh untuk memberikan laporan, yang menunjukkan bahwa situasinya sangat mendesak. Jaya berhasil memperoleh bantuan dari seorang seniman bela diri yang hebat bernama Mahaguru Wirya. Dia adalah murid dari Biksu Kasapa. Dia diutus untuk membunuh Gavin. Kata Galang melaporkan dengan cepat. Murid dari Biksu Kasapa? Agam terkejut. Wajahnya seketika berubah muram. Agam pernah mendengar kekuatan Biksu Kasapa dari Biksu Ananda. Oleh karena itu, Agam kurang lebih sudah memahami informasi yang disampaikan Galang. Biksu Kasapa adalah keturunan sekte kebajikan. Dia juga pernah menjadi orang terkuat dari sekte kebajikan dan pantas mendapatkan penghormatan. Setelah Biksu Kasapa wafat, tidak ada penerusnya. Oleh karena itu, murid pertama Biksu Kasapa yang menjadi orang yang dihormati. Mengenai identitas murid pertama Biksu Kasapa, Biksu Anandangan menceritakan kepada Agam. Tampaknya, dia agak tidak menyukai kakak seperguruannya ini. Sekarang orang ini datang untuk mengganggu dan berencana membunuh Gavin.
Ini membuat Agam curiga bahwa ada konspirasi. Tanpa berlama-lama, Agam segera menghubungi Gavin dan memberitahukan masalah ini kepadanya. Sayangnya, Gavin tidak mengangkat telepon. Lalu, Agam menghubungi Yipno dan memberitahukan situasi ini. Yipno terdiam lama dan tampak kebingungan. Dia tersentak setelah mendengar Agam meneriakinya. "Gawat!" seru Yipno dengan nada terkejut, lalu dia berkata dengan kebingungan. "Aneh, kenapa Mahaguru Wirya sampai turun tangan dalam masalah ini? Ini gawat! Agam, cepat lari! Tinggalkan ibu kota kekaisaran!" "Lari? Pak Gavin tidak mungkin bisa menang. Kalau Pak Gavin berhasil dibunuh, maka kamu adalah target yang akan dia bunuh selanjutnya. Pak Gavin tidak bisa mengalahkannya. Peluang menang Pak Gavin sangat kecil." Agam berpikir sejenak, lalu dia berkata sambil tersenyum. "Yipno, kamu tahu tidak apa yang akan dilakukan Pak Gavin malam ini?" Yipno menjawab dengan nada bingung. "Apa? Kemarin malam dia mengatakan padaku kalau malam ini dia akan pergi ke wilayah utara. Dia ke sana untuk bertarung dengan pasukan Raja Serigala." Yipno terdiam. Gavin memang selalu seperti itu. Dia selalu memikirkan keamanan wilayah perbatasan. Namun, ada saja orang yang ingin membunuhnya. Hal ini membuat dia merasa marah. "Namaku bukan Agam kalau melarikan diri. Lagi pula, aku tidak perlu melarikan diri," kata Agam sambil menutup telepon. Sesudah itu, Agam menghubungi Zina untuk menanyakan apa ada cara lain untuk menghubungi Gavin. Ketika Zina menanyakan alasannya, Agam tidak segera memberitahukan alasan yang sebenarnya. Walaupun Zina tahu, dia tidak bisa banyak membantu. Kalau dia mengetahui dan menjadi panik, malah akan memperburuk situasi. Zina juga tidak bisa menghubungi prajurit Dewa Gavin. Dia sedang mencoba segala cara untuk menghubungi kakeknya. Sambil menunggu, Agam memandang ke air hujan yang turun. Dia terus memandang ke langit. Semuanya tampak tidak pasti, tetapi hujan telah berhenti. Di balik awan tebal, muncul kekuatan yang menakutkan yang membuat seluruh langit terasa seolah-olah mengalami gempa. Agam menatap serius dan berkata dengan santai. "Tidak perlu. Aku sudah menemukan keberadaan Pak Gavin." Tanpa menunggu sampai Zina bertanya lebih jauh, sebuah gelombang serangan yang tidak terlihat datang. Lampu jalan di sekitar Agam meledak dengan keras, diikuti dengan hilangnya sinyal. Agam mengembuskan napas. Tatapan matanya terlihat menakutkan. Agam tidak memilih memberikan bantuan, melainkan bergegas menuju ke panti asuhan. Bab 1373, semua yang disebut kebajikan. Setelah 5 menit kemudian, Agam sampai di panti asuhan. Saat ini, semua lampu di panti asuhan sudah padam dan tampak gelap gulita. Pertempuran yang terjadi sangat jauh di langit, jadi tidak memakan korban jiwa yang ada di bawah. Tentu saja, ada beberapa gelombang gangguan yang timbul dari pertempuran itu. Salah satunya adalah sinyal terputus. Namun, posisi sekarang sudah tengah malam, jadi kebanyakan orang sudah tidur. Kejadian ini pasti akan ditutupi oleh pejabat, bahkan media cetak tidak akan diizinkan mempublikasikan kejadian ini. Biksu Ananda melayang di udara dengan melipat kedua tangan ke belakang. Dia terus memandang ke awan-awan yang ada di atasnya. Di tengah malam seperti ini, tidak bisa melihat ekspresi wajahnya dengan jelas. Biksu Ananda juga merupakan murid Biksu Kasapa, sedangkan Mahaguru Wirya adalah kakak seperguruannya. Walaupun ada kesenjangan kekuatan yang besar antara dia dengan Mahaguru Wirya, hubungan mereka sangat dekat. Kekacauan yang begitu besar ini, dia sudah merasakannya sejak awal. "Apa yang harus kita lakukan untuk menyerangnya balik?" tanya Agam saat menemuinya. Biksu Ananda terdiam. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum. "Kenapa kamu tidak memintaku membujuk kakak seniorku itu untuk berhenti melukai orang? Kalau kamu bisa membujuknya, apa perlu menunggu aku bertanya dulu?" kata Agam dengan santai. "Benar juga," kata Biksu Ananda sambil tersenyum. "Aku punya satu cara. Kalau kamu mengikuti caraku ini, kamu pasti selamat." "Apa itu?" "Melarikan diri. Aku sudah menduganya," kata Agam sambil tersenyum. "Apa tidak ada cara lain yang sesuai denganku? Hanya itu cara yang terpikir olehku. Belum ada cara lain," jawab Biksu Ananda sambil menggelengkan kepala. "Dari informasi yang kudengar, kakak seperguruanmu diutus oleh Jaya. Jaya diam-diam bereinkarnasi menjadi Dokter Kurnia dari sekte Lawarnu," kata Agam. "Kurnia? Aku belum pernah mendengar ada relasi antara Kurnia dengan sekte Lawarnu," kata Biksu Ananda sambil berpikir, lalu dia berkata kepada Agam. "Kakak seperguruanku ini punya ilmu tinggi dan ambisi besar. Dia telah melanggar aturan kehidupan dan kematian. Selain itu, dia juga menghindari terjadinya reinkarnasi. Menurutku, satu-satunya orang yang bisa melawannya adalah dirimu." Agam mengangguk perlahan.
Tatapan matanya tajam dan menakutkan. Agam melangkahkan kakinya. Setiap dia melangkah, terdengar retakan tanah dan tanah yang dia injak ambruk. Sebuah gelombang kekuatan yang tidak terlihat keluar dari tubuhnya, lalu menyebar ke segala penjuru. Kemanapun dia pergi, seperti ada lapisan yang membuat semua yang dia lihat berubah menjadi hitam putih. Di bawah kaki Agam seperti ada genangan tumpahan tinta hitam, memperlihatkan gambaran situasi di neraka. Kemudian, Agam melayang ke langit. Setelah Biksu Ananda melihat situasi yang mengerikan, dia bergumam. Pria itu maju bertarung dengan membawa neraka. Di atas awan, Gavin berdiri di tengah kegelapan malam. Wajahnya yang tua sudah tampak memucat, tetapi semangatnya masih membara dan tetap berdiri dengan gagah. Ada seorang pemuda yang kelihatan berbakat berdiri di depannya dengan jarak ratusan meter. Wajahnya tampan, bibir merah, gigi putih, dan mengenakan jubah emas. Dia adalah murid pertama Biksu Kasapa, yaitu Mahaguru Wirya. Siapa sangka, wujud asli pria tampan ini adalah pria tua yang sudah hidup ratusan tahun. Mereka berdua saling berhadapan, tatapan mata mereka tampak tenang. Dengan tingkatan alam kekuatan kultivasi yang sudah mereka berdua kuasai, mereka sudah mengerti tanpa harus berkata-kata. Gavin tersenyum sinis, dia mengepalkan kedua kepalan tangannya secara perlahan. Dari arah belakangnya, muncul sebuah medan perang luas hampir puluhan ribu meter. Hidup dan mati, memaksa musuh menyerahkan senjata, mayat-mayat yang menggunung, dan lautan darah, semua gambaran itu muncul di belakangnya. Energi kematian yang kuat mengalir keluar, suasana medan perang yang tegang. Semua makhluk hidup yang terkena kekuatan ini, dia akan merasakan penderitaan yang sangat hebat dan mati dengan cepat. Mahaguru Wirya mengatupkan tangan. Tubuhnya seolah dilapisi lapisan tembaga dan memancarkan cahaya kebajikan berwarna keemasan. Diiringi dengan bacaan mantra kebajikan berulang kali, tiba-tiba di tengah kegelapan, muncul biksu raksasa di belakang Mahaguru Wirya. Mata biksu raksasa itu setengah terpejam dengan senyuman yang memancarkan belas kasihan. Tidak peduli seberapa kuat pengaruh dari energi kematian, tetap tidak bisa melawan cahaya kebajikan. Aku melepas kebajikan dan belas kasihan, tapi kenapa kamu melepas energi kematian? Akhirnya, Mahaguru Wirya berbicara sambil tersenyum. Suaranya terdengar lembut, tetapi dapat merasuk jiwa. Kebajikan? Kalau kamu ingin membunuhku, ambil saja nyawaku. Aku akan lebih menghargaimu. Tapi, kalau kamu mengatakan menyerangku dengan cahaya kebajikan, aku meragukan apa kekuatan yang kamu gunakan benar-benar cahaya kebajikan atau bukan. Gavin tampak marah dan muncul wibawa sebagai prajurit dewa yang gagah berani. Dia berkata dengan marah. Kalau benar kebajikan dan belas kasihan itu benar-benar ada di dunia ini, maka tidak seharusnya ada perang, penyakit, dan bencana di dunia. Mahaguru Wirya, meskipun kamu adalah murid dari Biksu Kasapa, pemahamanmu tentang kekuatan kebajikan masih dangkal. Dengan pemahamanmu yang masih dangkal, kamu berani mewarisi jubah Biksu Kasapa? Sungguh konyol. Mahaguru Wirya menyipitkan mata. Walaupun wajahnya masih tampak ramah, sejujurnya ada senyuman licik terukir di wajahnya. Kamu sudah terpengaruh oleh energi kematian. Energi kematian telah memengaruhimu terlalu dalam. Aku sebagai biksu akan menghancurkan dan mengubahmu. Mahaguru Wirya mengulurkan telapak tangan diiringi pembacaan mantra yang berulang-ulang, sedangkan biksu raksasa yang berada di belakangnya juga melakukan hal sama. Apabila dia mati dengan saksama, telapak tangan Mahaguru Wirya menyimpan segel yang tidak terhitung jumlahnya. Segel itu berisi ajaran kebajikan yang tidak terbatas. Dia ingin menyegel semua kekuatan dalam diri Gavin. Gavin tersenyum sinis. Gavin adalah seorang prajurit. Walaupun dia tahu akan mati, dia tidak takut menghadapi kematian. Bunuh! Seru Gavin dengan penuh wibawa. Energi kematian seketika meledak dan berubah menjadi suara jutaan prajurit yang maju berperang. Mereka melawan serangan kekuatan cahaya kebajikan. Kecepatan serangan kekuatan cahaya kebajikan melambat. Selain itu, banyak cahaya di permukaan aura kebajikan yang redup. Namun, Gavin belum berhasil menghentikan kekuatan kebajikan. Tiba-tiba, neraka yang berwarna hitam dan putih menghantam kekuatan kebajikan. Seketika itu juga, sudut neraka bergetar, sedangkan kekuatan kebajikan juga musnah. Hah? Penguasa neraka? Mahaguru Wirya tidak terkejut. Dia melihat kebayangan penguasa neraka setinggi 33 meter di sekeliling Agam dengan tatapan dingin. Agam menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Napasnya terengah-engah. Kuat sekali dia. Kekuatan Mahaguru Wirya sepenuhnya melebihi tingkatan yang lain. Andai Gavin tidak berhasil menetralkan sebagian besar kekuatan yang ditujukan kepadanya dan tidak memiliki tingkat alam kultivasi yang mengimbangi kekuatan Mahaguru Wirya, maka serangan tadi mampu menghancurkan pembuluh darah di tubuhnya. Agam menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdegap kencang.
Rasa sakit pada cedera organ dalam menyebabkan ujung mata Agam berkedut. Gavin terkejut saat melihat kemunculan Agam. Namun sebagai prajurit dewa, dia sudah terbiasa dengan situasi medan perang yang bisa berubah-ubah setiap saat. Dia bertanya, "Dik Agam, apa kamu masih kuat bertarung? Kamu lupa siapa aku?" Kata Agam sambil mengepalkan tangan. Agam mengeluarkan kekuatan penguasa neraka. Muncul sebuah sinar, lalu masuk ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, cedera di dalam tubuhnya telah sembuh sepenuhnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya putih dilepaskan dan mengalir ke dalam tubuh Gavin. Kondisi tubuh Gavin sudah berbeda dengan yang dulu. Luka baru Gavin lebih mudah disembuhkan. Gavin mengepalkan tangan. Semangat juangnya mulai kembali membara. Dia berkata sambil menyeringai, "Kalau kita berdua bersatu, aku yakin kita bisa mengalahkan biksu palsu ini." Agam menatap Gavin dengan heran. "Kenapa? Kamu mengira aku tidak suka bertarung secara berkelompok? Tebakan Anda benar sekali," kata Agam sambil tersenyum. "Di medan perang, yang penting adalah mempertahankan nyawa. Bagaimana bisa berbicara tentang kemenangan kalau nyawa tidak bisa dipertahankan?" Gavin tersenyum puas. Kemudian, dia melepaskan energi kematian dari dalam dirinya. Dia berkata sambil menatap tajam ke arah Mahaguru Wirya. "Berhati-hatilah, jangan terbuai oleh penampilannya. Orang ini sangat kejam. Dia tidak hanya akan membunuh ragamu, tapi dia juga bisa menghancurkan jiwamu." Agam mengangguk. Kemudian, pisau pembunuh dewa muncul di tangannya. Agam melepaskan energi reinkarnasi dari dalam tubuh. Aura reinkarnasi menutupi energi kematian Gavin dan energi kebajikan surgawi milik Mahaguru Wirya. Kekuatan Agam saat ini hanya sampai di alam kemuliaan tingkat 3 puncak. Dia bisa terlibat dalam peperangan antara dua orang yang sudah mencapai alam kemuliaan tingkat 7, merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Kalau Agam tidak mengandalkan tingkat alam kultivasi yang dia miliki, sejak awal Agam sudah mati. Bab 1374, 7 tebasan mematikan. Bunuh! Gavin merasakan hawa spiritual yang tidak sesuai dengan dirinya mengalir dari tubuh Agam, keheranan muncul dalam matanya. Kemudian, semangat perang dalam hatinya mencapai puncak. Biksu Ananda melihat pertempuran yang terjadi di atas dan raut wajahnya mulai berubah. Keringat dingin mulai muncul di telapak tangannya. Dia tahu, meskipun Agam dan prajurit dewa bekerja sama, belum tentu mereka bisa menjadi lawan yang sepadan. Satu-satunya cara untuk menghadapi kakak senior mungkin hanya Biksu Ananda berjuang dengan matanya. Biksu Ananda merasa serba salah, dia tidak ingin melakukannya kecuali sangat diperlukan. Namun, dia tahu kepribadian kakak senior ini dengan sangat baik, tidak akan ada belas kasihan sedikit pun. Penghancuran 9 kali lipat. Agam mengayunkan pisau pembunuh dewa, melepaskan gelombang hitam api yang terkumpul dalam pisau pedang tersebut. Kehebatan serangan ini bertumpuk lapis, menyatukan 9 tingkatan kekuatan. Langit terlihat seperti pusat gunung berapi yang mengeluarkan lautan api hitam yang menghantam Mahaguru Wirya. Ini adalah teknik rahasia tingkat keabadian yang dipelajari Agam di penyimpanan semesta. Meskipun sama-sama merupakan teknik tingkat keabadian, kekuatannya pun jauh lebih kecil daripada 7 tebasan mematikan. Meski begitu, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Teknik penghancuran. Gavin membalikan telapak tangannya tanpa gerakan yang mencolok, gelombang kekuatan yang lebih dahsyat terbentuk, menghantam patung dewa di belakang Mahaguru Wirya. Bentrokan kedua kekuatan ini seketika terjadi, tetapi seperti batu yang jatuh ke laut, mereka hanya berlangsung sebentar sebelum hilang. Mahaguru Wirya bernapas terengah-engah, tetapi jubahnya tetap tak terkena debu sama sekali. Fang! Mahaguru Wirya membuka matanya dengan marah, lalu mengeluarkan suara dewa yang menghampiri Agam dan Gavin. "Tungku Raja Dewa Tembaga!" Agam berseru dengan marah, cahaya terpancar dari dahinya. Tungku Raja Dewa Tembaga tiba-tiba berubah menjadi raksasa dan melindungi Agam dan Gavin di dalamnya. Pada saat yang sama, 15 sinar perak mengambang di dalam Tungku Raja Dewa Tembaga seperti bintang-bintang gemerlap. Pancaran cahaya perak membentuk perisai yang tak tergoyahkan, meningkatkan pertahanan Tungku Raja Dewa Tembaga puluhan kali lipat, dan menghentikan bunyi suara dewa tersebut. Tungku Raja Dewa Tembaga bergetar hebat dan mengeluarkan desingan. Gavin menekan bahu Agam, melepaskan energi kematian yang melimpah, memaksa diri mereka untuk menahan gelombang sisa. Gavin melihat sisa kekuatan yang mereda, dia pun menjadi lega. Melihat 15 buah fragmen jejak patuna yang melayang di udara, dia menggumam. "Nak, harta karunmu memang banyak sekali ya? Andaikan bisa kumiliki setengahnya, akan lebih dari cukup daripada kepala dewa palsu ini." Agam tersenyum pahit dan berkata, "Kalau bisa saya berikan pada Anda, pasti sudah kuberikan sejak dulu. Dulu,
untuk mengeluarkan kekuatan maksimal dari mereka, saya telah mengikat mereka dengan darah dan jiwa saya. Sebelum ucapan Agam selesai, Agam dan Gavin melihat ke arah Mahaguru Wirya. Mereka melihatnya berubah menjadi warna perunggu kuno, alisnya berubah menjadi putih, memancarkan cahaya yang suci, dan aura kebajikan yang menakutkan berkumpul di telapak tangannya. Sepertinya kerja sama kita berhasil, biksu palsu ini menjadi gelisah. Gavin tersenyum lebar. Agam tersenyum getir, memaksa lawannya menjadi cemas, tetapi tidak dapat membunuhnya dengan cepat. Ini bukanlah hal yang baik. Agam, kamu penguasa neraka, bukan? Gavin tiba-tiba bertanya. Kenapa? Agam agak bingung. Kamu tahu asal-usul biksu palsu ini, kan? Murid biksu Kasapa? Benar, ada pepatah yang mengatakan, yang muda tak bisa mengalahkan yang tua. Bisakah kamu memanggil jiwa biksu Kasapa untuk menekannya? Gavin tampak bersemangat. Agam terkejut, apa ini mungkin untuk dilakukan? Apa aku coba dulu? Agam tampak aneh, mengangkat kakinya dan menghancurkan ruang di bawahnya, membuka celah hitam yang gelap. Melalui celah itu, Gavin melihat adegan mengerikan jenazah mengambang di bawah. Namun, dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Hanya orang jahat yang takut pada dunia bawah. Orang berjasa besar seperti dia tidak akan merasakan apapun. Agam mengirimkan pesan ke dunia bawah. Sejenak kemudian, terdengar gelombang dari dalam jiwa. Agam mengerutkan kening dengan kebingungan. Aneh, jiwa biksu Kasapa tidak ada di dunia bawah. Mungkin dia sudah terlahir kembali, lagi pula sudah berlalu begitu lama. Tidak mungkin, waktu di dunia bawah berbeda dengan dunia manusia. 1 detik di dunia manusia bisa berarti 100 tahun di dunia bawah, begitu pula sebaliknya. Kita tidak bisa mengukur waktu sebagai patokan yang pasti. Setelah mengatakan itu, Agam merenung dan berkata, selain itu, namanya juga tidak ada dalam buku hidup dan mati. Ada 2 kemungkinan, biksu Kasapa belum mati atau jiwanya disembunyikan di tempat lain. Mungkin aku yang terlalu meremehkannya. Kehadiran seperti biksu Kasapa, walaupun dia mati, pasti sangat berbeda dengan orang biasa. Gavin menggelengkan kepalanya dengan kesal, tersenyum ke arah Agam, dan berkata, tidak ada cara lain, kita hanya bisa bertempur sampai mati. Mungkin tidak? Agam tersenyum tipis. Dia melepas semua pertahanan dan menyimpan pisau pembunuh dewa, lalu melepaskan semua kekuatannya. Kamu! Gavin agak tercengang. Apa yang akan Agam lakukan? Menyerah begitu saja? Terhadap tindakan Agam, Mahaguru Wirya mengerutkan kening tanpa menunjukkan reaksi apapun. Agam berjalan kaki, hanya berjarak beberapa puluh meter dari Mahaguru Wirya. Dewaku Maha Pengasih, penguasa neraka, apa maksudmu? Mahaguru Wirya bertanya. Aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Agam tersenyum ke arahnya. Aku adalah penguasa neraka. Kalau kamu membunuhku, kamu akan mendapatkan sebab akibat yang besar. Kalau kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah diterima oleh surga dan bumi, tidak akan pernah mencapai alam pencerahan yang kamu impikan selama-lamanya. Gavin terperangah, benar-benar di luar dugaan. Tindakan ini bisa dibilang agak curang. Mahaguru Wirya tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi jika diperhatikan dengan teliti, ada perubahan dalam gelombang auranya. Jelas, perkataan Agam telah memengaruhinya. Orang lain dapat membunuh penguasa neraka tanpa memedulikan banyak hal. Karena mereka tidak berencana untuk mencapai pencerahan dan kehidupan abadi. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena kondisi tidak memungkinkan. Di sisi lain, Mahaguru Wirya yang mewarisi ajaran biksu Kasapa, memiliki kekuatan kebajikan yang sangat tinggi dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agamanya. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, masih ada harapan untuk mencapai terobosan. Ini seperti melempar dadu, jika mendapatkan angka ganjil, mendapatkan miliaran, jika mendapatkan angka genap, kekayaannya lenyap. Dengan kemungkinan 50%, sebagian besar orang biasa akan mencobanya. Namun, apa seseorang konglomerat yang memiliki aset lebih dari 160 miliar perlu mencobanya? Seketika, situasi menjadi tegang. Penguasa neraka, mengapa aku harus membunuhmu? Mahaguru Wirya tersenyum. Aku bisa menahanmu sementara waktu, menghindarimu, dan menyelamatkanmu dari iblis di hatimu. Omong kosongmu hanya berlaku untuk anak kecil. Aku sudah terlibat dalam peristiwa ini, sudah terjerat dalam hubungan sebab akibat. Walaupun kamu menghindariku dan membunuh Gavin, kamu juga akan terkena sebagian akibatnya. Apa ini akan memengaruhi pencerahanmu di masa depan? Kita tidak tahu. Kalau kamu berani, kamu bisa mencobanya. Agam berkata dengan santai. Ekspresi Mahaguru Wirya berubah sedikit, dia tersenyum. Penguasa neraka, kamu memang luar biasa. Di situasi seperti ini, kamu masih bisa menemukan peluang hidup. Tapi,
Mahaguru Wirya mendongakkan kepala dan melihat ke arah kehampaan. Keluarlah, Gavin membutuhkan kerja sama kita untuk menyelamatkannya. Mahaguru Wirya, orang makin tua makin takut mati. Aku tidak pernah membayangkan seorang murid besar seperti Biksu Kasapa bisa dibuat bingung hanya dengan beberapa kata dari seorang bocah kecil. Seorang pria paruh baya berjalan keluar dari kehampaan. Dia memiliki aura yang menakutkan, tidak kalah dengan Gavin. Cahaya dingin melintas dalam mata Agam. Orang ini adalah orang misterius yang dia temui saat mandi tadi malam. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan jurus itu. Tujuan kita berbeda. Kalau tindakan nekat hari ini merusak karma baikku, itu tidak akan sepadan. Mahaguru Wirya tersenyum samar. Sepanjang sejarah, tidak ada yang berhasil mencapai kehidupan abadi yang sejati. Kamu berusaha melintasinya, tapi pada akhirnya tidak akan ada akhir yang baik. Meskipun kekuatan pria parubaya ini lebih lemah daripada Mahaguru Wirya, dia tidak takut dengan status Mahaguru Wirya dan berbicara dengan jujur. Mahaguru Wirya tersenyum dan tidak terlibat dalam topik ini. Dia tersenyum dan berkata, "Seberapa yakin kamu bisa mengendalikan Gavin?" 80%. Pria parubaya itu meliriknya dengan ejekan dan berkata, "Ini semua berkat upayamu sebelumnya untuk melemahkannya. Prajurit dewa yang telah menghebohkan selama 100 tahun pun akan mati." Setelah ucapan itu, pria parubaya dan Mahaguru Wirya menatap Agam. Mereka melihat Agam memegang pisau pembunuh dewa dan mengangkatnya perlahan. Ketika mereka bertatap muka dengan pandangan Agam, jantung mereka berdebar kencang.